Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat bertemu lagi sekalipun lewat online. Jadi adik-adik, nggak apa-apa lewat online, tapi kakak percaya ketika misalnya kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan hadir di tempat ini dan Tuhan hadir juga siap menjamah adik-adik untuk memberkati adik-adik untuk mendapat hal-hal yang baru. Apa kabarnya adik-adik? Kakak tanya nih di rumah, apa kabarnya? Pasti bersama Tuhan Yesus, dahsyat dan luar biasa. Oke adik-adik, persiapkan hati adik-adik, persiapkan Alkitab adik-adik, dan alat tulis, kita mau belajar sama-sama. Nah adik-adik, hari ini temanya kakak kasih tema yaitu tentang beribadah. Mungkin adik-adik bilang, oh iya, dalam pikiran adik-adik, oh iya kan kak, beribadah itu ya kita ketemu di ruang sekolah minggu ini, di gereja, kita sama loncat-loncat, tepuk-tepuk tangan dengan firman Tuhan, dan pulang doa berkat. Jadi adik-adik, kakak mau jelasin lagi, memang benar kita harus kumpul bersama memuliakan Tuhan supaya misalnya Tuhan memberkati kita. Tapi yang paling penting adik-adik, kita diperlengkapi lewat ibadah itu supaya kita jadi berkat di luar sana. Karena adik-adik kalau misalnya kita cuma berdiam diri di sini, apa yang kita harus tampilkan buat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Jadi kakak mau jelasin lagi, artinya adik-adik, ibadah itu bukan cuma sebatas kebaktian, tetapi misalnya dimanapun kita pergi, kita menjadi takut akan Tuhan dan kita membawa pengaruh yang baik buat di luar sana. Nah, kali ini kita mau belajar sama-sama adik-adik. Persiapkan Alkitab, kita buka di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-12. Nah, kita buka sama-sama. Nah, apa yang misalnya Alkitab katakan tentang beribadah? Kita belajar sama-sama adik-adik. Oh, sudah siap? Oke. Nah, ayat yang ke-12 dikatakan begini, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah, adik-adik, ternyata ibadah itu artinya inisiatif dari Tuhan untuk datang, misalnya Tuhan mau kita ada hubungan dengan Tuhan. Nah, ini adik-adik, Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan mengutus Musa untuk menyelamatkan umat Israel yang jadi budak di tanah Mesir waktu itu. Nah adik-adik, Tuhan bilang ketika misalnya udah keluar dari bangsa Mesir, satu waktu kau akan beribadah di gunung yang Tuhan tunjukkan ini. Artinya adik-adik, yang pertama, ibadah itu adalah inisiatif dari Tuhan. Jadi ketika adik-adik meresponinya dengan baik, adik-adik misalnya menghormati Tuhan sendiri. Jadi misalnya mau lewat online, mau lewat live, ketika kita mempersiapkan diri, kita menghormati Tuhan dan Tuhan siap memberkati adik-adik. Jadi yang pertama, ibadah itu adalah undangan Tuhan kepada kita. Amin. Nah, dan seterusnya, apa yang perjanjian baru katakan tentang ibadah? Nah, ini yang kita mau belajar sama-sama adik-adik. Firman Tuhan yang terdapat di kitab Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Nah, apa yang dikatakan di sini? Ayat yang pertama, firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, jadi adik-adik, Paulus tegaskan buat jemaat yang di Roma waktu itu bahwa ibadah itu bukan cuma sekedar kebaktian, bukan cuma sekedar kumpul-kumpul, tapi memberikan hidup kita untuk Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan mau, Tuhan misalnya ingin lakukan dalam hidup kita, kita bilang yes, ini aku Tuhan, pakai aku. Amin adik-adik. Jadi lewat hidup kita menjadi berkat. Karena firman Tuhan bilang juga, kita itu seperti surat yang dilihat oleh semua orang. Jadi apapun yang kita tampilkan, orang akan menilai kita, wah dia kan orang Kristen tuh, gitu anak sekolah mau GBI itu, kok dia begitu ya hidupnya. Nah begitu adik-adik. Jadi kita mau tampilkan membawa berkat atau membawa hal-hal yang gak baik, orang akan menilai kita. Jadi persiapkan hidup adik-adik, hidup sungguh-sungguh memberikan kepada Tuhan supaya kita bisa aja memuliakan Tuhan. Jadi adik-adik, amin. Nah dan seterusnya, kita buka lagi Alkitab kita di dalam Yakobus. Yakobus ya adik-adik, Yakobus pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-26 dan ayat 27. Nah apalagi yang misalnya Alkitab katakan tentang beribadah, kita belajar sama-sama ya. Nah ayat 26 dikatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri.
maka sia-sialah ibadahnya. Jadi artinya gini adik-adik, kalau misalnya kita beribadah kepada Tuhan, misalnya kita kumpul, kita keluar, tapi hidup kita sama aja, nggak berubah-berubah, apalagi mulut kita kan cuma dua, menjadi berkat atau mengutuk orang, atau membuat orang itu bukan misalnya senang sama kita, tapi benci sama kita. Makanya adik-adik, jaga mulut, jaga lidah adik-adik, jangan ngomong sembrono, jangan ngomong kotor. Kalau misalnya adik-adik beribadah tapi ngomongnya tetap kotor, maki-maki orang, kakak mau bilang adik-adik ada sesuatu yang salah dalam diri adik-adik. Jadi benarkan itu, dan supaya kita dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Amin. Nah, ayat yang ke-27 dilanjutkan begini lagi adik-adik, firman Tuhan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, jadi adik-adik, Tuhan mau juga, Tuhan ingin kita menjadi berkat buat orang-orang di luar sana, orang-orang yatim piatu, orang-orang yang tertolak, yang hari-hari ini adik-adik gara-gara pandemi hilang pekerjaan atau tidak bisa makan. Nah, lewat hidup kita, lewat hidup adik-adik bisa jadi berkat buat mereka. Mungkin hal apapun, sekecil apapun itu mereka senang. Jadi misalnya lewat kita kasih nasi, uang, dan lain sebagainya. Ketika misalnya itu hal yang baik, itu juga ibadah untuk memuliakan Tuhan. Oke adik-adik. Nah, kesimpulannya adik-adik yang terakhir, kakak mau bilang bahwa ibadah itu bukan cuma berbicara kebaktian di ruangan begini saja, tetapi ibadah itu adalah lifestyle kita, artinya gaya hidup kita. Dimanapun kita pergi, adik-adik bantu pun orang tua di rumah, pekerja, PR sekolah, adik-adik melakukan yang terbaik, itu pun ibadah buat Tuhan. Jadi adik-adik, kakak mau tegaskan lagi, jaga hidup adik-adik supaya Tuhan akan pakai hidup adik-adik untuk jadi berkat buat orang lain. Amin adik-adik. Jadi sekali lagi kakak mau bilang bahwa ibadah itu bukan cuma kebaktian saja, berdoa dan memuji Tuhan, tetapi itu gaya hidup orang benar, orang percaya. Amin adik-adik. Jadi demikian firman Tuhan, dan kita akan ketemu lagi di minggu-minggu depan. Jadi adik-adik tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nah, kita akan ketemu lagi di minggu depan. Shalom adik-adik.